Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menyimpan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada Rahma Azhari. Apa kabar, Rahma? Alhamdulillah baik, Bayu. Terima kasih malam hari ini sudah bersedia hadir di Menembus Mata Batin. Pleasure. Kamu sendiri sebenarnya percaya nggak dengan hal-hal yang berbau-bau gaib, mistis, seperti itu? Antara ya dan tidak sih ya, tapi kan Indonesia cenderung memang agak sedikit mystical gitu. Tapi ya balik lagi aku sih hanya melakukan semua sesuai dengan agama yang aku percaya gitu aja. Toh dengan segala sesuatu pasti ada Tuhan. Ada Tuhan, iya. ada Allah ya. Memang ada, tapi ya cukup dipercaya dengan hal itu ya. Ya mungkin ada atau enggak, aku nggak tahu. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seseorang yang mengaku dirinya melakukan santet pada mantan suaminya dan keluarganya karena alasan sakit hati. Nah, malam ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Yati. Silakan Mbak Yati, duduk di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih sudah hadir. Silahkan. Mbak Yati, apa kabar? Baik. Informasi yang kami dapatkan, Mbak Yati melakukan santet kepada mantan suami dan keluarganya, benar? Iya. Alasannya apa ya Mbak Yati? Alasannya karena saya sakit hati. Apa yang dilakukan mantan suami dan keluarganya? Saya berumah tangga selama 17 tahun, punya anak 5, laki-laki semua. Tanpa salah, saya tanpa dosa, saya ditinggal begitu aja, bahkan dia nikah lagi sama orang lain. Alasan ditinggalnya karena ada orang lain? Iya, ada orang ketiga. Bagaimana Mbak Yati melakukan santet kepada orang ini? Saya melakukan dengan perut saya sendiri, nggak ke dukun atau nggak ke orang pintar. Jadi Mbak Yati melakukan sendiri? Iya. Apa yang Mbak Yati lakukan? Hanya saya lembar foto. Foto, terus saya bikin buat nama dia, tanggal lahir dia. Itu ritualnya. Dan apa yang terjadi? Ya setelah itu dia sakit, lumpuh, terus nggak bisa jalan. Bahkan dia lama ya meninggal. Sudah meninggal? Iya. Oke. Keluarganya bagaimana? Tahu kalau ini perbuatan Mbak Yati? Nggak ada yang tahu. Karena saya juga sakit hati sama keluarganya. Apa yang dilakukan keluarganya? Anak saya masih kecil-kecil, saya diusir dari rumahnya karena saya numpang di rumah mertua. Anak saya setiap tahun setahun satu. Terus saya diusir, bahkan ada sisa 2 gelas air minum, gelas besar itu 2 sama bantal 1, tikar 1 diambil sama mertua saya, bahkan kakak ipar saya. Jadi Mbak Yati disuruh pergi dari rumah keluarga? Iya. Tanpa bawa apa-apa? Hanya anak 5 yang saya bawa dan saya rawat. Saya besarkan sampai saya itu kerja untuk membesarkan anak dan menyekolahkan anak. Tapi dari keluarga itu nggak ada sama sekali untuk menjenguk atau menengok cucu-cucunya dan ponak-ponakannya itu. Disitulah saya sakit hati. Dan apa yang terjadi ke mantan suaminya Mbak Yati akan Mbak Yati lakukan juga ke keluarganya? Enggak. Nggak ada yang Mbak Yati santet juga keluarganya? Nggak ada. Cuman yang nggak saya santet untuk meninggal, tapi saya bikin warung dia tutup. Dia punya warung besar dan agen, bahkan saya sering datang untuk meminta
beras 1 liter pun dia nggak akan ngasih. Bahkan saya diusir. Disitulah saya sakit hati dan saya ritual lagi dengan perut sendiri. Saya bikin bangkrut warung itu. Situ sakit hati saya. Mbak Yati, Iya. kami ini saya sama Rahma mungkin juga bisa merasakan betapa sakit hatinya Mbak Yati dengan mantan suami yang sudah nggak ada dan juga keluarganya. Iya. Tujuan Mbak Yati datang sini apa sebenarnya? Saya ingin curhat dan saya ingin menyerahkan diri supaya saya tuh nggak mau berbuat yang udah saya pernah alami lagi. Menyesal? Iya, menyesal saya. Oke. Sebaiknya memang Mbak Yati bukan cerita ke saya dan Rahma, tapi cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yati, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Maret 1974. Saya melihat Yati sebagai seorang yang memiliki temperamen yang sangat tinggi sekali. Siapapun yang menyakiti hatinya harus mati. Saya melihat di sini ada ilmu hitam tingkat tinggi. Banyak makhluk halus yang dipiaranya. Halo. Saya lihat kakek-kakek ini akan jahat sama orang yang menghina Ibu Yati. Oh, itu yang saya lihat. Dan saya merasakan kakek-kakek ini hadir di sini juga, di lingkungan kita sekarang. Saya boleh tahu nama kakeknya siapa? Tawang. Siapa? Tawang. Talang. Tawang. Tawang. Iya. Tawang. Tawang. Eyang Tawang. Eyang. Eyang. Eyang Tawang. Dia hadir. Saya melihat hadir di sini. Bayu, di sebelah kiri kamu ada Roy. sosok Tawang muncul. Eyang Tawang. Eyang Tawang. Halo, assalamualaikum Eyang Tawang. Ini yang Baik. Katanya Eyang Tawang, dia tidak ada maksud jahat ke kita semua dan tidak ada maksud jahat untuk mengganggu. Betulkah Ibu? Iya. Dia ada di sini, Bayu. Kamu rasain deh. Biar ya. Mbak Rama coba rasain di sini. Kamu berdiri deh. dia diam aja atau dia berdiri aja, dia ngeliat atau dia gimana? Dingin banget. Dia jagain Ibu Yati. Oke. Eyang. Eyang jangan ganggu Bayu ya. Baik. Ibu Yati, kamu yang bisa mengendalikan Eyang. Eyang Tawang. Coba kamu komunikasi dengan Eyang Tawang. Boleh dipanggil ya supaya Biarkan di situ dan kamu duduk. Atau kamu mau berdiri di sini? Di sini Eyang Tawang. Iya. Kakek, tolong kakek jangan ganggu Kak Bayu dengan Kak Roy semuanya. Hanya untuk menjaga, tolong jagalah cucunya sendiri kakek. Tolong kakek pulang, lihat dari jauh aja, bantu doanya biar cucunya sehat, selamat, walafiat. Oh, baik. Dia pergi. Wow.
Eyang Tawang, saya sangat kaget dan takut waktu pertama kali lihat Eyang Tawang karena penampakannya sangat kurus ya. Iya. Kurus banget. Iya, Dan betul kurusnya kayak tulang-tulangnya itu kelihatan gitu kan, memang kurus. Dan saya merasakan di sini Eyang Tawang sudah pergi. Dan saya pesankan Ibu Yati, hilangkan semua dendam itu dan berhubungan dengan black magic, ilmu hitam tingkat tinggi dan segala macam semua itu tolong dibuang. Insya Allah. Tapi ini Roy katanya yang dia sudah lakukan adalah dia justru mengirim santet ke mantan suaminya dan bahkan sampai meninggal. Iya, itu yang saya lihat juga. Dendam memang dendam, tapi mata Ibu Yati rasa ingin berhenti dari dendam. Itu yang saya rasakan. Insya Allah. Tapi jujur Ibu Yati, sampai sekarang kamu masih main ya? Main apa Roy? Apa sih Rama? Hah? Jampi-jampi.